Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah peserta PPJ Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yayon Praditya Agatha dengan NIM 20400012638. Program Studi Pendidikan Seni Budaya LPTK atau asal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah ya. Semuanya sehat-sehat semua ya? Ya. Jadi sebelum Bapak mulai materi, Bapak ingin ketua kelas pimpin doa dulu supaya apa yang kita jalani atau pelajari hari ini ada manfaatnya ke depannya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Oke, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Bapak absen satu-satu. Alexa ada? Oke, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Alza, sehat Alza? Oke. Anggi? Sehat sih? Alhamdulillah ya. Edi Kusnedi? Oke. Baika? Oke. Jomi Dolan? Gimana Jomi, sehat? Leoni? Gimana Leoni, sehat? Oke. Muhammad Haikal? Haikal sehat hari ini? Oke. Nasril? Sehat, kelas ya. Raffi? Sehat Raffi? Oban? Oban malas. Ya kemana Oban ini? Ada yang tahu? Mana? Surfing. Surfing. Berarti nggak ada keterangan ya? Wah, berarti yang kemudian Saka? Saka sehat, Saka? Satura? Sehat? Alhamdulillah ya. Saputra Yadi? Gimana? Apakah sehat? Alhamdulillah Putra ya. Oke, sebelum kita ke materi, silakan kalian berdiri dulu. Berdiri semuanya. Jadi semuanya oke. Nah, sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Tujuan di sini Bapak menyuruh kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan supaya kalian cinta terhadap tanah air ya. Menanamkan rasa kebangsaan yang kuat ya. Ketua kelas coba pimpin ayo. Lagu kebangsaan. Indonesia. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
seni budaya ya. Jadi seni budaya itu ada yang pernah dengar? Seni itu apa? Melukis. Lukis. Kemudian apa lagi? Ayo, apa lagi? Kerajinan apa? Mahakarya. Oke, apa lagi yang cewek? Yang pernah dengar karya seni itu apa? Ayo. Seni itu apa? Oke, kita lanjut aja bukan kalau begitu ya. Jadi ada yang bisa mengerti apa itu seni budaya. Ada yang bisa jelaskan? Seni budaya dulu ya. Apa itu seni budaya? Nggak ada yang bisa? Seni dan budaya. Seni itu apa dulu? Kerajinan. Oke. Budaya itu apa? Budayaan. Kalau digabungkan seni budaya itu apa? Pak, ayo. Jangan malu-malu. Silakan aja. Kita sama-sama belajar di sini. Seni dan budaya itu apa? Seni kerajinan. Budaya apa? Budayaan. Oke. Seni budaya. Kalau seni rupa ada yang tahu? Seni rupa. Ada yang tahu? Seni rupa itu apa? Seni dan rupa. Ada yang bisa jawab? Ada ya? Ada yang bisa jawab? Seni rupa. Pernah nggak diajarin pas SD? Nah kan? Nah, apa? Lukis batu. Lukis batu. Oke, itu contohnya ya. Bapak di sini tanyakan apa pengertian dari seni rupa. Seni rupa itu apa? Ada yang bisa jawab tadi? Ada gambaran sedikit di sana. Oke, silakan aja dibaca ya. Nah, dibaca gambaran, silakan. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni yang dipercaya dapat dilihat dan dijawab. Contohnya, tulisan atau di grafik dan karya. Oke, Bapak tutup kembali ya. Ada yang masih hafal? Apa itu seni rupa tadi? Barusan kan dibaca. Oke, seni yang dapat dilihat dan dijawab. Jawab. Coba diulang. Tinggal mengulang saja. Seni yang dapat dilihat dan dijawab. Oke. Seni yang dapat dilihat dan dijawab. Jadi seni adalah karya manusia ya, yang dibuat melalui media, entah itu buku, kanvas maupun media lainnya, kemudian bisa dinikmati sama yang melihat. Itu seni ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal pengertian seni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis-jenis seni rupa ya. Yang ketiga, memahami unsur dan prinsip seni rupa. Kemudian selanjutnya mengetahui teknik dan alat dalam berkarya seni rupa. Dan terakhir menghargai karya seni rupa. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi ya, pengertian dari seni rupa. Jadi seni rupa itu adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang dapat dilihat dan dijawab. Contohnya banyak ya. Ada lukisan, kemudian patung, grafis dan meriam. Di sini kan basisnya kita pariwisata ya, pasti banyak karya seni yang pernah kalian lihat, entah itu di villa, di kafe maupun di jalan ada. Oke, jadi
Kalian sudah ada gambaran ya? Apa itu contoh dari karya seni rupa? Sudah ada gambaran di kalian? Oh, melihat alat seni rupa, David. Lukisan, kemudian apa lagi? Patung, seni grafis. Seni grafis pernah lihat? Pernah ya? Tadi sekedar pernah melihat patung sama lukisan aja di sekitar kita ya. Jadi tujuan kita belajar seni rupa di sini supaya kalian bisa mengenal apa itu seni ya. Soalnya bagus di tempat kalian ini basisnya pariwisata, banyak wisatawan kan ke sini. Jadi usahakan ke depannya kalau ada apa namanya temannya yang sudah gemar menggambar atau gemar terhadap seni, itu bisa ditingkatkan. Itu bisa jadi proyek kalian ke depannya. Entah itu bisa buat gelang, buat lukisan, buat ini aku apa aja bisa. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Jadi apa namanya jenis seni rupa itu ada dua. Yang pertama ya dua dimensi sama tiga dimensi. Silakan dibaca batangan aja. Pengertian seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang mana memiliki dua sisi yaitu panjang dan lebar dan hanya bisa dilihat dari satu sisi atau arah. ya, contohnya lukisan, Gambar gambar. dan foto. Ya, jadi karya dua dimensi itu ada memiliki dua sisi ya, yaitu panjang dan lebar. Bapak kasih contoh di sini. Ini termasuk karya dua dimensi ya. Yang ini termasuk karya dua dimensi. Karena kan ada lukisan, gambar atau foto. Itu juga termasuk foto yang di tembok. Yang ini termasuk karya dua dimensi ya. Kemudian selanjutnya ada karya Tiga dimensi. ya, silakan dibaca. Karya seni yang memiliki tiga dimensi yaitu panjang, lebar, tinggi, atau kedalaman dan dapat dilihat dari berbagai arah. Nah, maksudnya di sini contohnya apa aja? Patung, keramik, topeng, wayang golek. Ya. Jadi yang tiga dimensi ini karya seni yang memiliki tiga dimensi ya, atau volume. Yaitu panjang, lebar, tinggi atau kedalaman ya. Yang bisa dilihat dari berbagai arah. Itu maksudnya yang karya tiga dimensi. Contohnya patung. Patung punya volume tinggi dia ya. Kemudian ada topeng. Pernah lihat topeng? Nah, Bisa nggak bedakan karya dua dimensi sama tiga dimensi? bisa. Bisa. Sudah ada gambaran bisa membedakan mana yang dua dimensi sama tiga dimensi? Bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Ini jenis-jenis ya, jenis-jenis seni rupa. Yang pertama ada dua dimensi sama tiga dimensi. Oke. Tolong kami dihafal kalau bisa. Suatu saat Bapak tanya, apa itu karya seni rupa dua dimensi sama tiga dimensi? Oke, kita next saja. Sebelum kita next, Bapak ingin tanya dulu. Istilahnya mengulang ya, apa itu karya dua dimensi? Silakan. Tanpa Karya yang bisa dilihat dari satu arah, terus dan apa lagi? lebar dan panjang. Memiliki dua sisi panjang dan lebar dan bisa dilihat dari satu arah. Kemudian tiga dimensi apa tadi? Karya yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Ya. Dan memiliki Panjang, lebar, dan tinggi. panjang, lebar, tinggi. Belum enggak? Atau volume Ya, dan pengalaman. Ya, oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada unsur-unsur seni ya. Yang pertama ada apa aja? Titik ya. Kemudian ada garis. Kemudian bidang, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Oke, jadi silakan titik itu dibaca bareng-bareng ayo. Unsur seni yang paling dasar dan titik. Stop. Jadi titik itu kalian sudah tahu kan
berkumpul di mana? Iya. Oke, lanjut ke garis. Silakan. Jejak yang dihasilkan dari gerakan titik pada titik satu ke titik lain. Sudah paham maksudnya? Paham nggak? Garis jejak yang dihasilkan Titik satu dari titik dari titik ke titik. Ada apa garis gini? Ini yang dimaksud garis ya. Ya. Lanjut. Kemudian bentuk. Apa lagi? Oh, bidang. Ya, bidang. Di sini maksudnya bidang itu ini ya. Ini bidangnya. Ya. Ya. Bidang area atau dimensi yang dibatasi oleh garis, warna atau lain. Oke. Lanjut. Kemudian ke bentuk. Silakan dibaca. Objek tiga dimensi yang memiliki bentuk pada lebar tinggi atau isi tiga dimensi pada permukaan dua dimensi. Oke, jadi bentuk itu kayak ini ya. Ini termasuk bentuk spidol ya. Ini. Bentuknya spidol di mana? Itu ya. Itu yang dimaksud dengan. Nah, misalkan meja ini gimana bentuknya? Kayak meja kan? Itu ya. Kemudian ada warna. Silakan dibaca. Hasil dari pantulan cahaya yang menangkap oleh manusia. Ada yang paham maksudnya ini? Warna hasil dari pantulan cahaya. Ini ada nggak pantulan cahaya di sini? Ini warnanya apa? Nah, itu ya maksudnya. Oke, lanjut ke Tekstur. ya. Tekstur dibaca. Kesan permukaan suatu objek baik yang dirasakan secara fisik maupun Oke. Contohnya begini. Tekstur itu misalkan papan ini ya. Tekstur ini. Ada yang halus, ada yang kasar. Tekstur itu ya. Kemudian uang. Dibaca. Kalian di sini berada di apa namanya? Dalam ruangan kelas ya. Itu ya. Itu maksudnya. Oke, next kita lanjut ke apa ini? Prinsip kehidupan. Yang pertama ada kesatuan. Silakan dibaca dulu kesatuan itu apa? Prinsip desain yang menekankan keterpaduan antara elemen-elemen dalam suatu karya sehingga tercipta bahwa semua bagian saling berkaitan dan membentuk satu keseluruhan yang sempurna. Selanjutnya ada keseimbangan. Dibaca. Merujuk pada distribusi visual yang seimbang dari elemen-elemen dalam suatu komposisi, baik secara simetris maupun asimetris. Selanjutnya ada irama ya. Oke, dibaca. Pengulangan atau variasi dari elemen-elemen desain seperti garis, bentuk, warna, ruang yang menciptakan perbedaan visual dan kesan dinamis dalam karya. Oke, selanjutnya ada Penekanan. penekanan. Oke, dibaca ya. Antara untuk menarik perhatian pada bagian tertentu dari karya sehingga menjadi pusat perhatian. Bukan utama. Kemudian ada Proporsi. proporsi. Proporsi mengacu pada ukuran relatif antara elemen-elemen dalam suatu karya atau hubungan ukuran antar Ya. Kemudian selanjutnya ada keselarasan. Dibaca lagi. kesesuaian atau kecocokan antara elemen dalam desain sehingga menciptakan perasaan damai, menyatu dan menyenangkan secara visual.
prinsip ya. Kemudian di sini ada teknik berkarya seni rupa. Yang pertama menggambar ya. Itu teknik yang pertama menggambar. Kemudian melukis. Patung. Dan patung sama cetak grafis. Itu contoh-contohnya ya. Misalkan menggambar ada hasil, blok, pintilis. Oke, Bapak kasih contoh sedikit saja. Misalkan menggambar, kalian menggambar suatu bunga misalkan. Misalkan ini bunga ya. Yang pertama ada hasil. Silakan kalian hasil ini aja. Itu yang dinamakan Blok. blok. Misalkan ini bagian ini mau di blok ya. Itu ya. Misalkan mau blok hitam atau blok warna apa aja, misalkan kalian ini ditutup rapat ini di blok istilahnya ya. Misalkan ini ya, itu di blok ya. Kemudian di melukis ada akuarel tengah sama minyak. Itu apa namanya? Minyak itu ada istilahnya cat minyak ya. Untuk sebagai alatnya. Kemudian paha, patung itu alatnya paha, kunci, cetak ya. Dan cetak grafis di sana ada sabun, kayu dan konkret. Nah, di sini ada alat dan bahan. Oke. Yang pertama alat dan bahan untuk menggambar ya. Pensil, penghapus. Kalian kan sudah punya pensil, penghapus, kertas, bisa itu untuk alat dan bahan menggambar ya. Kemudian untuk melukis, di sana ada kuas, air, minyak, kanvas. Kanvas ini kalian pernah lihat tak? Tahu kan kanvas? Oke, terus kalian tahu ya. Kemudian ada patung. Alat dan bahannya untuk buat patung apa aja di sana? Tanah liat, papan, dan kayu. Oke. Kemudian grafis ini. Grafis ini mungkin kalian belum tahu ya bagaimana itu dalam membuat grafis. Di sana ada screen sablon namanya ya. Alatnya seperti papan kecil ya, screen buat screen ya. Kemudian ada tinta sama cetakan. Itu mungkin untuk pembelajaran selanjutnya ya kita bahas tentang grafis. Oke, ini salah satu contoh karya seni rupa Nusantara ada batik. Batik kita tahu kan semua bentuknya batik. Kemudian ukiran Jepara. Salah satu contohnya ukiran Jepara ya. Bisa kalian lihat ini. Buat kemarin atau lewat kafe ada di sana. Begini ya. Oke, kemudian anyaman bambu. Kita tahu contohnya anyaman bambu. Pagar. Kemudian apa namanya? Jewa, kempiah sering lalu panas. Kemudian topeng kayu, luit kan, uang-uang. Bukan untuk topeng kayu. Oke, jadi kalian sudah paham ya, atau bisa dimengerti apa yang kalian baca atau Bapak tayangkan tadi? Ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita praktik ya, apa yang belum dimengerti tadi? Sudah paham semuanya? Yakin? Kalau Bapak tanyakan satu persatu tadi bisa jawab? Salah ya. Oke, jadi kita jeda sementara dulu, kita akan ice breaking ya. Jadi tujuannya sebelum kita praktik biar lebih semangat lagi untuk belajar ya. Silakan maju dulu, kita ice breaking. Ayo. Semangat silakan. Cukup enggak? Jadi contohnya begini ya, misalkan Bapak suruh buat garis langsung menjadi
buat garis ya. Buat lingkaran. Langsung buat lingkaran ya. Kemudian buat segitiga. Buat formasi segitiga. Oke, paham pertanyaan? Oke, kita mulai ya. Iya. Semuanya ya. Semuanya langsung. Oke, langsung aja. Cewek juga, cewek juga. Sini. Sini ya. Oke. Sebelum kita buat formasi ya, Bapak ini ngetes semangat kalian dulu. Tepuk pramuka. Ya, ya enggak apa-apa. Sekali lagi ya. Tepuk pramuka. Ya. Jadi misalkan begini ya. Tepuk pramuka 1 kali atau 2 kali atau 3 kali kalian tinggal rutin apa-apa Bapak ya. Nah, tapi Bapak acak nanti siapa yang apa namanya yang salah itu yang maju yang Bapak suruh buat bola bisa buat bola tangan atau pokoknya ya. Tolong didengar dulu. Tepuk pramuka 2 kali. Oke, sekali lagi. Kalau Bapak bilang stop ya. Tepuk pramuka. Stop. Nah, siapa tadi? Maju ini, silakan maju. Tinggal 1 orang ya, Bapak butuh. Yang 2 ini sini dulu. Ya. Tepuk pramuka. Tinggal 1. Tepuk pramuka. Stop. Lanjut. Stop. Oke. Yang lain silakan duduk. Berarti yang lain ini. Silakan sini. Sini. Oke. Jadi seperti yang Bapak perintahkan tadi, misalkan Bapak buat garis, langsung udah buat garis ya. Buat lingkaran. Coba segitiga. Buat formasi segitiga nanti bagaimana? Ayo. Di tengah 1 gitu. Oke, kita mulai. Bentar dulu. Tangannya jangan. Nah. Buat formasi segitiga. Segitiga enggak? Segitiga enggak? Oke, buat formasi bunda. Oke. Buat formasi kotak. Masih bingung? Buat formasi layang-layang. Oke. Silakan. Sini yang 4 ini. Sini dulu. Sebelum kalian duduk, jangan push up sih. Tepuk pramuka 2 kali saja. Ayo, 1, 2, 3. Oke, masih semangat semuanya? Silakan duduk ya. Oke. Jadi selanjutnya Bapak akan perintahkan kalian membuat karya 2 dimensi. Kalian sudah tahu kan? Ya, karya 2 dimensi. Jadi di sini kalian bisa gambar bebas. Gambar bebas artinya ingat apa yang kalian buat. Yang cowok juga ingat ya. Misalkan apa yang kalian buat, pasti itu ada di pikiran kalian. Yang biar aku boleh imajinasi, teman.
Misalkan imajinasinya pemandangan, itu yang kalian buat di bukunya. Dan nanti itu dipresentasikan. Dijelaskan. Makanya yang dijelaskan, kenapa buat begini, kenapa buat begitu. Nah, kenapa saya buat begini? Karena bla bla bla. Itu nanti kalian yang presentasi ya. Intinya karya kalian harus bisa kalian bertanggung jawabkan di depan nanti, ya. Kalian presentasi, misalkan si A buat gambar bunga, misalkan ya contoh saja. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya tentang gambar bunga, misalkan ya. Kenapa saya buat bunga? Itu alasannya apa? Bla 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 itu ya. Contohnya nanti silakan kalian yang presentasi di depan. Kenapa kalian buat karya seperti itu ya? Oke, silakan kalian bisa kerja sekarang ya. Ayo silakan. Kalau bisa buat garis pinggir dulu. Bisa kan? Kalian buat garis pinggir dulu. Kalau bisa silakan. Kalau belum bisa lanjut aja, Mas. Silakan. Nah, bagi yang ada penggarisnya silakan bisa buat garis pinggir dulu. Bisa? Ya, langsung saja. Ingat ya, karya kalian harus bisa dipertanggungjawabkan. Di depan nanti kalian presentasi. Semuanya nanti ya, bukan kelompok dia, semuanya. Silakan buat ya. Apa yang kalian mau buat, silakan. Misalkan si bidang buat motor dia. Kenapa saya buat motor? Kenapa? Karena pengen punya motor ini. Jadi pihak motor ya. Jelasan. Itu nanti kita akan jawabkan ya. Silakan buat ya semuanya. Idenya apa aja dulu silakan. Buat. Ini buat ini nanti ya, buat bisa kalian dari referensi untuk kalian untuk jadi pewarnaan kamu aja teknik pewarnaan. Misalkan di mana ini warnanya. Kalau ada yang bisa langsung pakai pensil warna juga nggak apa-apa, silakan aja. Silakan aja. Ya. Tanpa harus menggunakan scan kan? Silakan saja. Inspirasinya apa? Silakan itu yang dituangkan di buku gambarnya ya. Apa yang ada di pikiran kalian itu yang kalian buat aja. Apa ya?
fasilitasi nggak apa-apa. Hanya kita baca. Itu banyak contoh ya. Itu contoh mana yang harus kenapa dia bilang Bagaimana cara membaca otak? Betul, tinggal kesalahan pemandangan saja ya, kebanyakan buat pemandangan. Ya, itu sekedar contoh itu. Mungkin ada yang mau buat batik, ukiran batik atau apa? Bisa banyak banget. Harus sampai selesai hari ini. Banyak kita semakin langsung. Misalkan Sakura senangnya buat gaun. Ada tadi kan gaun kan itu banyak. Fokus pada pemandangan saja. Kalau bisa buat yang simpel aja, jangan terfokus untuk buat pemandangan saja. Karena kalian sudah siswi, sudah siswi atau TK. Tahu lah. Misalkan mau buat ayam. Kenapa buat ayam? Ini ayam duit, ini bisa dibalik. Silahkan. Bebas istilahnya ya. Intinya nanti bisa kalian jelaskan apa gambarannya itu. Saya buat begini, bisa dipresentasi di depan ya. Kayak begini juga bisa. Simpel-simpel begini. Dapatnya ya, silakan. Hanya kayak simpel-simpel ya. Misalkan mau buat apa? Yang cewek itu ya, misalkan mau buat apa aja. Yang simpel-simpel aja. Saya tulis lembar mas. Saya tulis lembar. Dan ini. Baik ya. Tapi
bebas ada membuat apa. Ya. Bebas. Intinya nanti di depan kalian presentasi itu beda. Tapi idenya beda. Nah, idenya beda nggak apa-apa. Gambarannya sama, idenya pasti beda nanti. Mungkin sama ya idenya. Aku ini presentasi ya. Kecil-kecil juga nggak apa-apa. Ada yang sudah ke tahap mewarnai? Sudah. Oke, dan kita lanjut. Mantap. Black itu salah dia. Betul, kamu black. Ya, aku kenapa benar kadu. Lelah setelah. Mau pakai spidol apa? Pensil. Warna apa bentuknya? Hijau. Kalau matahari balik yang mana? Balik jelas. Baik, kalau matahari Pak, Pak, ini ada kalau matahari Pak. Bagus. Digambar.
Lu bapak survei kayaknya. Dan, lu bapak survei kita. Itu menit kayak tunggu. Survei kan ada main. Iya, ada merah. Baru merah. Kenapa, Pak? Merah. Baik pembuka Bapak. Oh, udah baik. Enggak apa katanya. Bapak survei kayak ada konternya. Lebih mudah. Aduh, mana? Simpel kan? Ya, apa tahu mau juga? Simpel tuh. Simpel banget contoh-contohnya. Nah, Wartel. Melo. Wartel. Melo. Lanjut waktu Pak. Memet. Lanjut. Lebih barat. Punya pising-pising kan pising juri. Kan, ada pising-pising itu. Sama yang mana, Pak? Wah, Bedin. Kayu pelak. Memet. Danum. Nung. Nang. We. Ba. We. Nang. Nung. Nang. Ini kita jawab. Ya, mungkin bisa punya. Lemon. No. Tiga dua. Gimana kalian sudah? Tetap penyelesaian dapat.
Oh, coba. Mereka surprise dia, This is
SD, SMP, SMA apa yang belum gitu ya? Ini aku jadi pekerjaan SMA. Panen, apa? Tahu itu wah. Ada bereknya. Itu kan Ada berek. Kencang mana? Oleh elek. Kuling rose tuh. Kuling oke, itu ke daun. Begitu kena bosok. Nenek. Dan matahari terbenam loh. Itu ke daun. Coba gambar hotel ini. Pak. Aku kan isi kira kita lakukan ini mah. Oh no, dia udah di kampung. Apa tanaman ini? Tanaman itu tong roto. Serale lo apa? Ada dek. Jangan turun itu. Serale lo apa? oke ada yang sudah selesai. Ada Pak. Apa lagi? Sudah selesai. Wow. Bali dan sebagainya. Perkenalkan nama saya. Kuning oren. Ya Allah. Kuning oren. Karya saya.
Oke, ayo anak-anak. Sekarang waktunya kita presentasi hasil karya kalian ya. Hasil karya kalian masing-masing. Silakan. Kelompok cewek dulu. Silakan maju ke depan. Presentasi hasil karyanya di depan. Silakan. Ayo ke depan anak-anak. Silakan, silakan. Depan, depan. Iya, terus gede. Apa serong sih? Oke. Siapa yang mau presentasi duluan? Siapa boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapuran Aini dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya dua dimensi saya, yaitu bunga. Tujuan saya menggambar bunga ini karena saya sangat menyukai keindahannya dan juga visualnya yang menarik. Dan di sini saya menggunakan spidol untuk melukis bunga ini. Oke, cukup. Selanjutnya siapa yang mau presentasi? Ayo. Silakan. Enggak apa-apa. Silakan aja. Presentasikan hasilnya. Kenapa cuma lu aja? Silakan. Ayo, ayo. Satu lagi. Aneh presentasi hasil. Simpel-simpel aja. Presentasikan. Ayo. Oke, kita lanjut ke cowok saja. Kalau emang sudah tidak ada lagi yang cewek, silakan dulu ya. Kita lanjut ke cowok. Oke, yang cowok silakan siap-siap. Yang cowok silakan siap-siap. Semuanya maju, semuanya cowok. Silakan maju. Yang cowok. Ayo. Silakan, silakan. Putra. Ayo, ayo. Depan. Akan nggak apa-apa, yang penting ada hasil. Bisa. Siap. Siap. Oke. Silakan. Silakan. Sudah maju. Silakan sudah sudah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril, bisa dipanggil Bidang. Saya mau mempresentasikan ragam hias batik Kenapa buat begitu, Bidang? karena cantik. Cantik. Oke, apa lagi? Itu aja. Ya, Oke, kalau gitu ya, ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siapa lagi? Jangan saling tunjuk. Silakan. Itu kan hasil kalian, silakan. Usah takut, jangan takut. Ayo, ayo. Gak apa-apa, belajar di depan.
lagi, satu lagi aja. Belajar ngomong di depan. Ayo bilang apa? Kan sudah bagus hasilnya. Tinggal kalian ngomong di depan aja. Kenapa keluarga itu? Medianya apa? Alat-alatnya apa? Itu aja yang dijelaskan. Ayo, tadi ini mana yang cewek tadi baru tampil? Ayo, kembali ke dia, saya menggunakan media ini, alatnya ini. Ya, itu aja udah super. Belajar ngomong di depan ya. Ayo, anak-anak, ayo. Satu aja nih, satu aja. Belum bapak foto main. Perkenalkan nama saya. Silakan yang lain. Oke. Saya melukiskan pemandangan. Oke. Lanjut. Dan gunakan apa itu medianya dan bahannya apa? Medianya gambar. Medianya bergambar. Ya, alat bahannya. Alat bahannya warna. Menggunakan pensil warna. Pensil warna. Ya, terima kasih. Jangan. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, silakan duduk. Oke, jadi setelah kalian presentasi tadi, bagaimana perasaan kalian membuat gambar karya kalian tadi? Senang. Meskipun ada yang tidak berani maju ya presentasi. Sebenarnya simpel-simpel aja pas maju presentasi hasil kalian. Bagus semua kok. Tapi kenapa harus takut ya? Kalau usah takut untuk kedepannya jangan ada yang grogi atau takut. Jadi pertemuan selanjutnya kita buat apa namanya 3 dimensi ya. Mungkin alat dan bahannya Bapak juga akan sediakan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita cukupkan saja ya sampai di sini. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya ketua kelas pimpin doa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di depannya. Ya. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu untuk mengakhiri pelajaran ini. Silakan doa dulu. Doa dalam hati saja ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, doa mulai. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.